wangi. Awalnya nggak mau nengok ini. Nah, rupa-rupanya dari dalam ya, itu ada seperti suara kaca yang disentil lah. Jadi seperti ada bunyi kaca yang disentil, ceteng, ceteng. Ini udah punya feeling, kata dia, nggak akan mau nengok. Namun ada satu kekuatan yang membuat dia ini seperti penasaran. Akhirnya nengok juga itu kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya skeptis bangprah dengan yang namanya dunia gaib. Ya walaupun bukan saya tidak percaya, namun selama ini yang saya dengarkan itu seolah-olah seperti kejadian mengada-ada, atau mungkin itu hanya karangan semata-mata ya, atau bahkan itu mitos. Namun saya baru mengalaminya dan di situ saya percaya. Jadi di tahun 2014, pada saat itu saya dapat tawaran untuk menjaga sebuah rumah yang memang dia ini pulang kampung karena memang pada saat itu sedang libur lebaran. Beliau ini boleh dikatakan rumahnya ini adalah rumah yang sangat besar. Untuk ukurannya itu ada 20 meter kali 20 meter yang rumah mewah ini jauh dari warga. Di belakang beliau ini adalah sebuah kolam ikan yang dimiliki oleh satu instansi sampai ke sebelah sisi kiri, dan sebelah kanan itu adalah sebuah kebun kosong, dan di depannya adalah sebuah jalan raya. Halaman di depan rumah yang akan saya jaga ini itu ada hampir 500 meter, dan di halaman itu memang ada banyak sekali pohon rambutan. Jadi siang pun sangat teduh sekali. Nah, rumah ini memang bergaya semi villa. Jadi di depannya itu seperti ada kanopi untuk bersantai ya, seperti teras. Ada banyak sekali penerangan. Namun memang penerangannya ini yang di halaman sedikit remang. Ya intinya rumah itu sangat besar sekali. Nah, tugas saya ini selama 1 minggu menjaga rumah tersebut, dari kebersihannya sampai menyalakan lampu, dan yang utama adalah menjaga keamanan rumah tersebut. Karena untuk lokasi ini kejadian di daerah Jakarta Selatan. Nah, saya menerima tawaran ini memang dari kawan. Saya didatangi oleh beliau yang memang penjaga rumah di seberang rumah ini. Dia datang nih kepada saya. Ya sebut saja nama saya si Anto lah. Tok, ini ada job. Ya sekitar seminggu lah. Orangnya pulang kampung. Kira-kira ente mau nggak? Nah, ini ada uang bayarannya lumayan. Kawan saya yang namanya Iqbal memberikan tawaran kepada saya. Nah, kemudian saya pun menyahut ya. Per hari berapa? Atau memang berapa ini total dari seminggu menjaga rumah ini? Ya untuk ukuran harga boleh dikatakan sangat lumayan. Apalagi pada saat itu kan yang namanya jaga rumah di saat lebaran itu kan harganya memang tidak main-main. Nah, singkat kata saya pun menerima pekerjaan tersebut. Jadi tugas di sini adalah menyalakan lampu kalau memang sore hari menjelang malam. Nah, kemudian yang paling utama saya ini menjaga keamanannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang memang berniat jahat.
Ya, awal saya jaga, saya ingat ya, itu di malam minggu. Dan itu tidak ada peristiwa yang aneh menurut saya, biasa-biasa saja. Nah, malam kedua, ini saya sudah agak merasakan aneh. Karena saya melihat beberapa fenomena aneh ketika di kamar atau di samping kamar utama itu ada dapur. Nah, itu lampunya itu mati hidup, mati hidup. Namun posisinya tidak seperti kekurangan daya. Nah, kalau kekurangan daya itu kan redup, nanti dia naik lagi, redup lagi. Ini tidak. Ini seperti memang mati ya, dimainkan dari saklar. Dia mati, nanti hidup. Hanya saja pada saat itu saya berpikiran yang logis. Mungkin ini rumah lampunya memang sudah semi rusak atau rusak. Jadi ya hal wajar kalau memang lampunya seperti itu. Dan itu saya melewati hari pertama itu, hari kedua juga aman. Nah, yang ketiga inilah saya yang mengalami dengan mata kepala saya sendiri. Jadi pada saat itu sehabis asar, karena memang saya lelah ya, sehabis menyapu halaman, saya ini rebah-rebahan di depan televisi yang sangat besar. Sambil nonton TV, saya ini beristirahat. Nah, ternyata saya ini ketiduran sampai maghrib. Bahkan mungkin sudah maghrib ya, hampir jam 7 malam. Tentunya di dalam ruangan yang sangat besar dan sangat banyak ruangan, dengan satu pun lampu yang belum menyala. Ini saya kebingungan. Apalagi posisi saklar juga saya masih belum begitu hafal. Nah, saya ini pelan-pelan sambil berjalan di kegelapan ruangan tersebut. Tangan saya mencoba meraba ya. Nah, itu masih belum juga. Saya bingung ini saklar ada di mana. Nah, belum juga saya menemukan saklar. Saya ini melihat seperti ada siluet. Bukan hanya siluet, ini malah seperti ada sosok yang duduk di atas meja makan dengan gaun warna putih dan rambut panjang. Di tengah kegelapan, saya memfokuskan pandangan saya. Itu kira-kira apa? Bahkan saya datangi sosok tersebut karena ya mungkin itu halusinasi saya. Nah, jarak sekitar 1 meteran ya. Ketika sudah dekat, saya itu melihat satu orang atau satu sosok perempuan dengan wajah pucat ya. Saya ini langsung kaget. Serta merta saya langsung keluar ruangan. Namun karena saya memang ingat yang namanya tanggung jawab ya, saya beranikan lagi masuk ke dalam. Masuk ke dalam, saya mencari saklar sebisa mungkin supaya cepat ketemu. Nah, akhirnya alhamdulillah saklar ruangan tamu ini ketemu dan menyala. Dan sosok tadi itu memang sudah tidak ada. Akhirnya saya nyalakan ruangan per ruangan. Nah, kalau kamar memang tidak saya nyalakan ya. Di tengah ketakutan seperti itu, dengan saya masih bingung fenomena apa yang tadi saya lihat ya. Dengan badan yang masih merinding, ini saya ke dapur, saya mengambil air. Betapa kagetnya saya. Ternyata di samping wastafel itu ada sosok pocong yang sedang berdiri membelakangi saya. Saya kaget, saya lari ke ruang tamu lagi. Nah, saya keluar lagi ke teras. Nah, itu berbarengan dengan azan Isya. Ya, akhirnya sekitar 10 menitan ketika saya sudah agak dingin, dalam arti saya udah agak tenang, saya masuk lagi. Karena memang haus yang sudah sangat haus, saya ke dapur lagi untuk mengambil air. Saya sudah tidak memikirkan sosok tadi. Ya, memang sosok pocong tadi memang hilang ya di ruangan tadi.
Ya, saya makin takut. Ini saya harus bagaimana dan saya harus menjaga dari sisi mana. Karena begini Bang Pra, itu sangat sepi sekali ya, padahal belum ada jam 8 malam lah, masih isya juga belum lama. Itu lampu taman juga saya lupa nyalakan, dan akhirnya saya nyalakan ke depan. Nah, di depan itu karena memang banyak pohon rambutan, saya ini mendengar suara cekikikan ya. Cekikan ini seperti meledek, nanti terdengar seperti jauh. Nah, saya tengok kanan kiri. Ya, sesekali di depan memang ada kendaraan yang lewat ya, karena masih sore. Hingga akhirnya itu ada air yang menetes di kepala saya. Nah, pas ketika saya menengadah ke atas, betapa jantung saya mau copot itu. Itu ada perempuan tadi yang saya lihat di meja makan. Saya sempat freeze, dalam arti membeku tubuh saya. Nah, ketika saya sadar, saya langsung lari ke teras yang tidak jauh dari halaman depan itu. Nah, akhirnya ya, saya pun SMS ke kawan saya, minta dia supaya datang untuk menemani. Ya, karena memang tidak jauh, dia hanya di seberang saja, di jaga rumah seberang, dia pun datang. Nah, saya menceritakan kejadian itu. Ya, awalnya dia nggak percaya. Itu halusinasi saja. Orang rumah ini aman kok. Ini nggak pernah ada apa-apaan. Ya, saya kurang paham dengan dia bercerita dia bicara seperti itu. Namun yang jelas memang saya mengalami fenomena tadi yang sangat menyeramkan. Hingga akhirnya saya pun merengek ke dia. Ya, untuk malam ini tolong temani saya lah. Saya sepertinya nggak berani ini kalau untuk sendiri. Itu padahal udah malam ketiga lah, hari ketiga ya. Tinggal 4 hari lagi. Ya, dia sendiri juga bimbang karena dia punya pekerjaan juga yang sama-sama jaga rumah. Nah, saya memutar akal ini. Akhirnya saya menghubungi kawan saya yang memang pada saat itu menganggur. Ya, akhirnya saya tawari gimana untuk menemani saya di sini ya sampai 4 hari ke depan. Kira-kira bagaimana, mau nggak? Dan alhamdulillah kawan saya ini, ya namanya sebut saja Iwan ya, dia mau. Bahkan ini bisa gantian atau rolling ketika satu di antara kami ini pulang dan yang satu ini harus ada standby di rumah tersebut. Nah, menjelang hari keempat, saya sengaja memang berangkat dari rumah ya, karena setengah hari itu dari jam 12 sampai sore saya ini masih di rumah. Tinggal kawan saya Iwan itu yang memang bertugas untuk menyalakan lampu. Nah, saya datang nih, buka pintu gerbang. Nah, sekedar informasi ya, dari gerbang yang ada di pinggir jalan depan itu masuk ke dalam rumah itu hampir 200 meter bang. Jadi memang panjang ke dalam ya. Nah, sebelah kanannya jalan itu yang masuk ke pintu gerbang itu taman yang memang ada pohon rambutan yang kalau ditaksir itu hampir ada 10 pohon rambutan yang besar-besar sekali. Nah, kembali lagi ke cerita. Ketika saya datang, kawan saya Iwan ini sedang duduk di teras sambil merokok, dan saya lihat ini dia berkeringat dan wajahnya pucat. Saya udah paham ini, udah feeling ini bocah habis kena kerjain ini sama penunggu rumah ini. Nah, saya mencoba mencarikan suasana. Saya tanya, udah ngopi belum? Udah makan belum? Kawan saya ini masih diam saja, masih seperti shock. Hingga akhirnya saya
sentuh pundaknya. Dia seperti kaget. Jadi rupa-rupanya ini dia tubuhnya ini ya seperti shock sekali. Dia kaget, saya juga akhirnya kaget juga kan. Saya tanya, ada apaan Wan? Nah, dia tidak langsung menjawab. Akhirnya saya ke dalam, mengambil air putih dan saya kasihkan ke Iwan. Nah, akhirnya rokok itu ternyata mati, yang sedang ada di genggam dipegang di antara jari itu mati. Nah, saya nyalakan, saya tanya ada apaan. Nah, dia cerita, jadi itu mau maghrib kejadiannya. Nah, ketika dia ini dari keluar beli rokok ya untuk persiapan. Ini maghrib ya sekitar jam 6 kurang lah, jam 6 kurang 15-an itu. Ini masuk ke dalam rumah dan mencoba menyalakan saklar lampu di ruang tamu. Nah, sebelum lampu itu menyala, dia itu kaget. Ternyata itu yang seperti saya lihat di ruang tamu. Saya melihat, kata dia nih, ketika saya akan menyalakan lampu, saya ini lihat Bang, itu ada pocong sedang tiduran di meja makan Bang. Mana baunya wangi banget, wangi apa namanya, yang bukan Kamboja ya, namun seperti wangi pandan kata dia. Lah saya langsung lari Bang, tapi lampu masih gelap. Udah saya ingat, saya nyalain lagi itu lampu, saya tekan saklar, pas nyala itu memang sosok udah hilang Bang. Nah, saya karena takut Bang ya, kata dia ini cerita ke saya duduk di teras Bang, padahal itu lampu udah nyala. Nah, karena memang ruang tamu itu kan kaca ya, kaca besar-besar. Saya awalnya gak mau nengok ini. Nah, rupa-rupanya dari dalam ya, itu ada seperti suara kaca yang disentil lah. Jadi seperti ada bunyi kaca yang disentil, ceteng. Ini udah punya feeling, kata dia, gak akan mau nengok. Namun ada satu kekuatan yang membuat dia ini seperti penasaran. Akhirnya nengok juga itu kawan saya. Dan dilihat ternyata sosok pocong itu sedang berdiri dan melihat kawan saya. Dan yang bikin kawan saya ini hampir pingsan, jadi di hidung itu seperti ada kapas yang hampir jatuh. Dan suaranya ini yang tidak bisa dilupakan oleh kawan saya. Suaranya seperti itu katanya. Ya, ini cerita ketika pagi harinya dan kondisi sudah pagi ya. Itu cerita secara lengkapnya, akhirnya dia bercerita seperti itu. Nah, ini saya bingung. Ini sudah hari keempat, tinggal 3 hari lagi. Ini bagaimana? Yaudah, karena saya juga sudah tidak sanggup. Akhirnya saya dan Iwan, ini malah dia baru sehari lah kerja, dan dia juga akan mengundurkan diri karena tidak sanggup ya. Saya dan Iwan ini akhirnya sepakat, udah kita kerja sesuai dengan hitungan hari aja, sisanya kita kembalikan ke teman saya itu tadi yang sebutlah namanya Iqbal kalau tidak salah tuh, yang memang dia jaga di seberang rumah. Udah, nanti dia nyari penyelesaiannya bagaimana, yang penting kita hari kerja kita sesuai dengan hari yang kita kerja gitu. Ya akhirnya pun kita sepakat ya, besokannya kita menemui Iqbal kawan saya, dan kita pun akhirnya berunding. Dan di sini saya sudah tidak sanggup karena terornya memang seperti itu. Ini nyata Bang, benar-benar nyata lah. Kalau hanya suara-suara saya masih tahan, tapi ini sosoknya benar-benar sudah muncul. Jadi rumah itu ya, kalau saya jelaskan secara rinci ya, ini tidak rinci sekali, namun secara garis besarnya rumah itu memang sebagian besar hampir
betul-betul seperti bangunan lama ya di tahun-tahun 80 akhir atau 90 awal. Ini sangat eksotik sekali ya rumah, karena memang yang punya ini, dia ini kan kalau boleh dibilang ahli gambar ya. Jadi dengan desain dia sendiri. Ya kalau Bang pernah tahu model-model villa yang ada di daerah puncak atau dimanapun, ini seperti itu, dengan model yang seperti atapnya ini agak tinggi dan semi, seperti model-model koboi seperti itulah, dengan unsur kayu yang banyak, dan di bawahnya itu dengan batu kali semi panggung juga ya. Itu Bang, asli itu saya jaga rumah itu benar-benar. Ya saya tahu, karena rumah saya tidak jauh, atau saya sering melewati rumah itu kalau sedang ada acara kemana. Kadang-kadang saya juga sering bertanya, ini rumah mewah sekali gitu. Nah ternyata ketika saya punya kesempatan untuk menjaga rumah itu, saya punya pengalaman yang sangat menyeramkan sekali. Asli benar-benar saya kalau ingat itu asli. Kadang-kadang nih kalau pulang malam pun ya, saya sudah kejadian tuh udah bertahun-tahun, saya nengok ke rumah ini, itu lampunya apalagi mati. Jadi ternyata kan ini memang orang kaya, ini sudah pensiun, hanya tinggal berdua dengan istrinya. Bayangkan rumah yang sangat besar sekali hanya ditinggali oleh 2 orang, karena anak-anak mereka ini berdua sudah punya rumah juga sendiri dan orang kaya juga Bang. Jadi ya itulah keadaannya. Dan ternyata ya pantas, saya baru tahu. Jadi kenapa mama asisten rumah tangga ya, atau mbak pembantu ini tidak pernah betah atau bahkan sering keluar masuk. Ya karena itu ada faktor gangguan hal yang tidak terlihat. Awalnya saya pikir mungkin karena bosnya galak ya, tapi ternyata tidak. Jadi pernah ada yang satu kampung juga dengan saya. Di rumah itu hanya bertugas menggosok atau menyetrika. Itu juga paling seharian ya. Itu siang hari Bang. Ada juga yang punya rumah, cuma mungkin entah di mana ya. Itu kuping dia nih dimainkan, disentil-sentil. Nanti kadang-kadang tubuh dia dicolek-colek. Itu siang loh. Udah, akhirnya dia cukup sekali menyetrika di rumah itu, dan katanya sih kapok karena mengalami hal seperti itu ya. Ya sampai sekarang kalau saya lewat itu, rumah itu masih ada. Nah sang empunya entah sudah meninggal atau belum, saya kurang paham. Itu untuk lokasi memang saya rahasiakan Bang ya. Itu di daerah Jakarta Selatan, dan ya itulah, asli benar-benar saya nggak habis pikir itu mengalami kejadian yang padahal posisi di pinggir jalan loh, apalagi di Jakarta ya. Tapi ya itulah hal yang sangat menakutkan bagi saya Bang. Yang saya pikir awalnya ini saya akan mendapatkan pundi-pundi yang banyak ya, namun itulah mungkin rezeki saya hanya segitu, atau juga mental saya tidak kuat ya. Mungkin kalau sampai seminggu saya jaga itu macam-macam mungkin penampakannya. Ya itu Bang Pra, kejadian yang saya alami sudah lama ya. Ini betul-betul saya alami sendiri, dan mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.